Nah, jadi di sini spermatogenesis di sini tuh bilang ada 3 tahapan, ada spermatositogenesis, spermatogenesis, dan juga spermiogenesis. Nanti terus dikeluarkan namanya proses spermiasi. Oke, aku langsung next aja. Saya pilih. Di sini lapisan yang kita pelajari ada 2, ada lapisan tunica albuginea dan juga lapisan lamina basalis. Di mana tunica albuginea ini merupakan lapisan yang membungkus dari keseluruhan testis itu sendiri. Nah, si testis itu nanti dia tuh terdiri dari kumpulan tubulus-tubulus seminiferus, dan di tubulus seminiferus itu nanti dia dilapisi oleh lapisan lamina basalis. Nah, di lumen tubulus seminiferus di sini ada banyak sel yang menyokongnya di mana untuk mensupport terjadinya spermatogenesis. Sel yang pertama di sini ada sel spermatogonium, sel spermatosit primer, sel spermatid, spermatozoa, ada sel Sertoli yang nanti dia memiliki inti sel, dan juga ada sel Leydig. Nah, di sini bisa kita lihat kalau sel spermatogenik itu ada dari sel spermatogonium sampai spermatozoa, dan untuk sel lainnya ada sel Sertoli yang nanti dia berfungsi untuk menutrisi sel sperma, dan sel Leydig yang letaknya di jaringan interstisial fungsinya untuk menghasilkan hormon testosteron. Oke, di sini perlu diperhatikan ya. Di sini nanti di soalnya nanti apa sama jawabannya apa di sini diperhatikan juga. Misalnya yang di soal itu lapisan apa, di sini kalian bisa menjawab antara 2 ini, lapisan tunica albuginea atau lapisan lamina basalis. Nah, untuk bagian-bagiannya di sini juga dipelajari ada sel-sel dan juga bagian tubuh seminiferus sama lumennya. Nah, untuk fungsinya sendiri tadi sel Leydig fungsinya untuk menghasilkan hormon testosteron. Sel Sertoli fungsinya untuk menghasilkan sel-sel spermatogenik. Nah, untuk lapisannya sendiri di sini yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau lapisan terluar dari testis adalah lapisan tunica albuginea. Nah, ini adalah lapisan tunica albugineanya. Ini lapisan tunica albugineanya di sini yang paling luar. Ini kan satu testis di sini, di sini lapisan tunica albuginea. Nah, di sini dia dari kumpulan dari tubulus seminiferus. Jadi ini adalah tubulus seminiferusnya. Jadi bisa dibedakan tubulus seminiferus ini adalah seperti pipa, seperti saluran. Nah, terus di tubulus seminiferus dia terdapat lumen. Lumennya itu yang berwarna putih ini dia adalah lumen dari tubulus seminiferus. Jadi misalnya bisa ditanya soal ini lapisan apa, jawabannya apa berarti? Langsung ambil aja apa nih, berarti lapisannya apa? Ini apa? Tunica albuginea. Kalau ini lapisan apa? Ini lamina basalis. Struktur ini dia bentukan apa? Struktur bentukan ini tubulus seminiferus. Kalau yang ditunjuk ini dia bentukan apa? Lumen tubulus seminiferus. Oke. Kita bisa next dulu. Nah, ini kalau diperbesar saat ini jadi satu datanya adalah pakan dari tubulus seminiferus. Nah, di tubulus seminiferus dia tuh terdiri dari sel-sel spermatogenik dan juga sel-sel yang menyokongnya. Nah, ini dia yang paling ini sel apa yang dia dengan lamina basalis? Atau ciri-ciri dari sel spermatogenik apa? Kadang-kadang ada basalis itu apa lagi? Bentuknya tidak ada. Ya, ukurannya dia bervariasi. Jadi ini adalah yang keluar di sini ada sel spermatogonium. Nah, kalau ini dia sel apa? Oke, ciri-ciri dari sel spermatogenik apa? Inti selnya besar. Bergranul, ukurannya dia juga besar. Tuh, ini dia sel-sel spermatogeniknya yang ini. Dia banyak sel spermatogeniknya. Oke, terus yang kedua setelah dia spermatosit primer, dia berubah lagi menjadi apa? Oke, jadi di sini langsung spermatid aja karena
mana spermatogonium spermatosit sekunder itu dia nggak kelihatan. Jadi ciri-ciri dari sel sperma adalah dia ukurannya itu dia lebih kecil, terus dia lebih oval juga dan dia bergerombol dengan sel lainnya. Contoh sel spermatid yang ini, contohnya sel spermatid. Jadi dia ukurannya lebih kecil dari sel spermatosit primer, dia juga lebih lonjong dan dia juga bergerombol dengan sel lainnya, sel spermatid. Kemudian setelah dia jadi spermatid, dia akan diferensiasi jadi apa? Spermatozoa. Spermatozoa. Ciri-ciri sel spermatozoa apa? Berbagilah dan mengarah ke tubulus seminiferus. Oke, dari ciri-ciri sel spermatozoa adalah dia memiliki ekor. Sini ada ekor yang lagi-lagi itu dan dia menggantung di rumah tubulus seminiferus. Ini dia ekornya dia menggantung di rumah tubulus seminiferus. Terus sel lain yang dia ada jaringan interstisial, berarti dia sel apa ini? Sel Leydig. Fungsinya untuk apa kalau sel Leydig? Benar. Dia fungsinya untuk menghasilkan hormon testosteron. Terus yang ada di tubuh seminiferus selain dia ada sel spermatogenik, dia ada sel apa? Sel ini. Ciri-cirinya gimana kalau sel-sel ini? Lebih transparan juga. Lebih transparan enggak? Warnanya dia juga lebih transparan, terus bentuknya juga dia tidak beraturan. Contohnya di sini kalau sel Sertoli dia yang ini dia sel Sertoli, dia kan dia kayak warnanya bentuknya kayak sel lainnya nih. Dia agak beraturan gitu, dia juga warnanya cenderung lebih pucat. Oke, sampai sini udah paham belum di preparat yang ini? Paham nggak? Oke, paham. Langsung next aja ke preparat yang berikutnya. Sebentar Kak, mau nanya. Oke, boleh. Yang apa ada tanda warna merahnya tuh di interstitial cell-nya itu apa sel Leydig juga atau yang tanda warna merah? Yang ini, Yang di interstitial cell, yang ini. yang satunya lagi apa pink ya ini? Ini dia sel ini sih, dia kayak pembuatan gitu jadinya. Dan dia bukan bagian dari proses spermatogenesis. Fokusnya ke jaringan interstisial sama tubulus seminiferusnya aja. Oke Kak. Makasih. Bisa next. Kali ya, mana? Boleh. Ini tuh untuk besok itu tuh teori atau kayak cuma ditanya kayak bentukan-bentukan sama kayak gimana ya, Kak? Untuk soalnya sendiri nanti aku kasih contoh soal ya. Nanti ada tryoutnya kita di sini. Oke, Nanti makasih. ada. Oke, sama-sama. Oke, kita next lagi. Oke, mungkin aku mau tanya-tanya aja kali kan dari dibahas sebelumnya. Kalau yang ini dia sel apa? Spermatosit. Oke, kalau yang ini apa? Spermatogonia. Kalau yang ini? Itu spermatid, Kak. Ini? Spermatosit. Yang ini kok? Spermatid juga, Kak. Kalau yang ini? Itu juga spermatid, Kak. Kalau yang ini? Itu spermatosit primer, Kak. Spermatosit primer. Kalau yang ini apa? Itu sel Sertoli, Kak. Kalau lapisan yang ditunjuk ini lapisan apa? Lapisan lamina. Bentukan yang ditunjuk dengan apa yang ini? Lumen tubulus seminiferus. Kalau ini dia sel apa? Itu sel Jadi ciri-cirinya gimana ciri-cirinya? spermatogenium, Kak. Ciri-cirinya selain dari letaknya, ciri-ciri lain dari sel spermatogonium apa? Terus pembandingnya apa? Ya, ini dia kan warnanya dia jelas. Berarti dia adalah sel
letaknya ada di dekat dengan lamina basalis, tapi di sini bisa kita lihat pembandingnya kalau ada sel spermatogonium dia warnanya lebih ungu. Ini. Kalau yang ini dia adalah sel Sertoli, ini juga sel Sertoli. Ini juga dia sel Sertoli. Tuh. Oke, kalau yang ini dia sel apa? Spermatosit primer. Spermatosit primer. Oke, kalau yang ini dia sel apa? Yang di Kak. Sel lendir. Oke. Udah clear ya yang ini ya. Sudah. Oke, next lagi. Ini kalau diperbesar kita bisa lihat jelas di sini sel spermatozoanya kelihatan ya, ini bentuk kepalanya lonjong kayak gini, terus ekornya juga kelihatan jelas. Berarti kalau yang ditunjuk ini merupakan sel apa? Spermatozoa. Spermatozoa. Ini sel apa? Spermatogonium. Oke. Kalau yang ini pada yang ditunjuk bentukan apa? Sel iya. Apa yang ini ditunjuk kok? Inti sel apa? Inti sel Sertoli. Jawabnya lengkap. Besok misalnya ditunjuk bagian inti selnya, jawabannya adalah inti sel Sertoli gitu. Oke, udah clear yang ini ya. Layoutnya. Ini juga masih sama. Di sini ada lapisan terluar, ada lapisan lamina basalis. Kemudian yang menempel pada lamina basalis di sini ada sel spermatogonium, di mana dia memiliki ciri-ciri ukuran yang bervariasi. Dia juga ada sel spermatosit primer, dia ukurannya cenderung lebih besar dan juga bergranul. Kemudian di sini ada sel Sertoli yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan sel lainnya. Di bergerombol masih ada banyak sel spermatidnya. Dan di sini ada sel spermatozoa yang kita belum cek gitu. Ada argumen khususnya. Ini jaringan interstisialnya kita nggak kelihatan, jadi kita nggak bisa lihat bentukan sel lediknya. Oke, aku next lagi. Nah, ini masih sama yang ini. Di sini sel Sertolinya kelihatan. Jadi ukurannya dia agak beraturan gitu, bervariasi juga. Di sini juga dia yang menempel pada lamina basalis ada spermatogonium. Dia yang bergranul juga ada jelas-jelas spermatosit primer. Terus yang ukurannya lebih kecil dan lebih bulat serta bergerombol adalah sel spermatid. Terus ini karena jaringan interstisial berarti adalah sel lediknya. Nah, ini kalau gambaran preparatnya kayak gini besok kurang lebih. Di sini berarti ada sel apa yang ini? Spermatogonium. Oke, benar. Itu adalah sel spermatogonium. Kalau yang ini dia sel apa? Spermatosit primer. Ini dia sel apa? Spermatid. Ini apa? Spermatid juga. Kalau yang ini? Itu spermatozoa. Oke, itu spermatozoa benar. Udah paham ya berarti buat yang bab spermatogenesis. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, ada yang mau tanyain nggak sebelum kita pindah ke bab yang gametogenesis kedua? Ada yang bingung masalah bentukan-bentukannya, belum bisa bedain perbedaan sel spermatogonium sama sel spermatosit primer. Buat yang apa? Gambar yang sebelum ini tadi aku belum bisa bedain spermatosit primer sama Oke, yang preparat ini belum bisa bedain spermatogonium sama spermatosit primernya. Oke, dari segi ukurannya dulu ya. Jadi ini sel spermatogonium itu dia menempel pada lapisan lamina basalis. Jadi di sini sel spermatogoniumnya ada ini adalah spermatogonium semua.
Ini spermatogonium. Ini juga spermatogonium yang di sini. Ini dia sel spermatogonium. Nah, ini juga sel spermatogoniumnya ini yang di sini. Terus yang spermatosit primernya dia lebih jauh dari lamina basalisnya. Terus dia juga ukurannya lebih besar. Ini sel spermatosit primernya yang ini. Ini spermatosit primernya. Nah, bilang udah paham belum? Udah Kak, di sini ada sel-sel tolinya nggak Kak? Di sini sel-sel tolinya sebentar aku cari. Harusnya ada ya, karena di setiap itu ada, cuman kalau di sini yang sel-sel tolinya yang ini dia sel-sel tolinya nih. Itu dia sel-sel toli. Ini juga sel-sel toli yang ini. Yang ini juga. Yang ini kan dia kan ciri-cirinya dia tuh intinya kelihatan jelas. Ini yang titik ini nukleusnya kelihatan jelas. Terus dia juga ukurannya dia nggak beraturan, kayak nggak bulat gitu. Dia juga warnanya lebih transparan. Beda sama yang spermatosit primer, yang itu dia lebih gelap gitu warnanya. Ada yang mau tanya nggak? Aku mau nanya, boleh tunjukin sel lidiknya nggak, Kak? Sel lidiknya, oke. Ini sel lidiknya ini kan jaringan jaringan kan di sini jaringan interstisialnya. Ini sel lidiknya dia ini sel lidiknya. Ini kan dia juga jaringan interstisial nih. Nah, ini sel lidik yang ini. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Saya mau nanya, Pak. Iya, boleh. Pak, untuk yang itu ada bagian-bagiannya gitu nggak? Kayak cuma begini gitu kan. Cuman pas di laprak itu kayak ada pertanyaan lapisan-lapisan itu lapisannya apa aja, Pak? Oh, kalau yang di laprak itu secara makros itu, yang tunika dartos dan segala macamnya. Nah, kalau yang di preparat besok ini kita baginya cuma 2 lapisan, tunika albuginea sama lapisan oh gitu. Oke, sama-sama. Oh, mau nanya, Boleh. itu dalam satu preparat yang ditanyain berapa banyak ya? Satu sih, satu aja, satu preparat, satu soal. Aja. Oke. Kasih Kak. Oke. Nah, kalau udah clear semua, kita pindah ke yang bapoogenesis ya. Oke, ada yang belum clear nggak yang udah clear semua yang bab sebelumnya? Sudah Kak. Oke, kalau udah clear kita bahas yang ke bab 2 di bab oogenesis. Nah, di oogenesis ini kita belajar tentang tiga hal secara garis besar. Nah, kita belajar tentang lapisannya ada apa aja, bagian-bagiannya apa aja, sama rongganya apa aja. Nah, lapisannya sendiri di sini kita belajar ada lapisan germinal epithelium, itu lapisan yang luar, terus ada zona pellucida, itu dia yang ada di folikel, terus ada membrana granulosa, ada TK interna dan juga ada TK eksterna. Terus untuk bagian-bagian yang ditunjuk nanti kan bisa jawab kayak gini, nanti ada folikel-folikel, ada folikel primordial, nanti dia berkembang jadi folikel primer, jadi folikel sekunder, folikel tersier, sama folikel de Graaff. Nah, untuk intinya sendiri yang folikel primordial sama folikel tersier itu dia masih oosit primer. Kalau dia folikel de Graaff itu dia baru oositnya oosit sekunder. Terus ada bentukan cumulus ooporus sama corona radiata.
yang dia tuh terbentuk di yang folikel de Graaf. Ada yang ingat nggak fumus oporus itu bentukannya kayak gimana? Yang di bagian leher tuh enggak. Oke. Kalau corona radiata? Yang di mahkota, Kak. Oke, mahkotanya. Terus juga ada folikel atretik. Itu jenisnya gimana kalau folikel atretik? Ya, ada bentukan kayak cacingnya. Cuman jawabnya jangan bentukan cacing ya. Kalau bentukan apa, jawabannya adalah folikel artretik. Jangan sampai jawab itu. Aku besok malu sih kalau jawab itu besok. Oke, terus ada sisa zona pelucidanya tadi, yang bentukan cacingnya itu. Terus ada corpus rubrum, corpus luteum, sama corpus albicans. Corpus rubrum itu ciri-cirinya gimana kalau corpus rubrum? Masih ada bekuan-bekuan darah. Ya, ada bekuan-bekuan darahnya. Kalau corpus luteum dia ada dua bagian. Ada bagian apa aja? Ada dua bagian. Teka lutein sel, granulosa lutein sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron. Dia yang granulosa lutein sel atau yang teka lutein sel? Granulosa lutein sel. Oke, corpus albicans ciri-cirinya gimana? Seperti jaringan parut. Ya, dia jaringan parut sama dia tuh warnanya cenderung lebih homogen. Oke, aku lanjut lagi. Nah, rongganya di sini ada antrum folliculi sama col exner body. Kalau col exner body dia di folikel apa? Tersier. Kalau antrum folliculi? Sekunder. Kenapa? Folikel de Graaf. Oke, isinya masih sama ya. Isi dari antrum folliculi sama col exner body itu berisi cairan liquor folliculi. Nah, kalau liquor folliculi isinya apa? Protein Protein sama. Nah, ini bentukan secara keseluruhannya kayak gini, ovarium kayak gini, di mana dia paling keluar di lapisan apa? Germinal epithelium. Oke, germinal epithelium juga dari germinal epithelium lapisan apa? Tunika albugineana. Si ovarium ini dia terdiri dari dua bagian. Yang bagian dalam namanya bagian medula yang terdiri dari pembuluh darah, dan juga ada bagian korteks, di mana korteks ini merupakan isinya folikel-folikel dari folikel primordial. Terus juga ada bentukan korpus-korpus, ini dia letaknya di bagian korteks ovarium. Ini masih sama kayak tadi. Jadi di sini yang dekat dengan tunika albuginea adalah folikel primordial di sini. Terus nanti dia makin ke tengah, dia folikelnya semakin matang. Ini ada folikel sekundernya. Terus di sini yang ada antrum folikulinya ada folikel de Graaf. Dan juga folikel de Graaf. Jadi ini ukurannya. Folikel de Graaf. Ini berarti ruangan yang ditunjuk ruangan apa? Antrum folikuli. Oke. Oosit apa ini? Sekunder. Oosit sekunder. Oke, benar. Aku lanjut lagi ke preparat yang setelahnya. Nah, yang pertama adalah folikel primordial. Folikel primordial itu dia letaknya ada di dekat dengan tunika albuginea. Kalau bisa dilihat di sini. Jadi letaknya di pas bawahnya tunika albuginea. Terus ciri-ciri lainnya dia juga biasanya tuh bergerombol sama sel primordial lainnya. Karena kan dia kan sebagai stok kan. Jadi dia bergerombol sama sel primordial lainnya. Nah, ciri-cirinya dia terdiri dari epitel selapis pipi. Ini epitel selapis pipi dia juga belum terbentuk zona pelusida. Ini adalah folikel primer. Jadi setelah folikel primordial dia juga berkembang lagi jadi folikel primer. Ukurannya itu dia lebih besar dibandingkan dengan folikel primordial. Jadi bisa dibandingin ukuran folikel primer dia cenderung lebih besar. Nah, untuk sel epitelnya dia epitelnya selapis pubis. Dia belum terbentuk adanya zona pelusida. Kalau yang ini dia folikel apa nih? Sekunder. Folikel sekunder, Kak. Kenapa folikel sekunder? Karena Udah ada sistemnya udah ada zona pelusida. Oke, benar. Dia udah ada zona pelusidanya.
Oke, lanjut lagi. Nah, ini folikel sekunder bisa dilihat ya di sini. Di sini ada zona pelusidanya. Terus ini ada oositnya, dia oosit apa? Oosit primer. Terus dia ada sel granulosanya, dia udah terdiri dari 2 lapis. Lapis atau epitel selapis Inggris. Lanjut lagi. Kak, maaf. Ya boleh. Mau tanya tadi sel granulosa yang mana ya, Kak? Aku agak sedikit lupa soalnya. Karena satu nama lainnya dari sel ini. Jadi sel epitel itu dia bentuk sel dari sel apa namanya ramai banget. Jadi itu sel epitel itu namanya tuh granulosa, sel granulosa. Suaranya rame nggak, guys? Gak apa-apa kok, Kak. Gitu kan. Oke. Ini tuh sel granulosa yang ini atau sel folikuler nama lainnya. Itu ini. Jadi dia udah banyak ya, udah berkembang banyak dibandingkan dengan sel yang sebelumnya di folikel primer tadi. Itu tuh yang titik-titik hitam gitu, Kak? Atau Iya, yang ini. oh, terima kasih Yang ya. ini ya. Oke, sama-sama. Kak, berarti sel granulosanya itu sel Iya, benar. Jadi sebutannya tuh sel granulosa gitu. Cuman kan dia udah banyak. Jadi kalau nyebut epitel lagi itu kayak bukan, dan disebutnya sel apa namanya? Sel granulosa karena udah banyak sel epitelnya. Terus maaf suaranya berisik lah ya kalau di sana. Masih kedengeran jelas nggak? Masih kedengeran kok, Pak. Masih kedengeran. Nah, terus berikutnya setelah folikel sekunder, nanti dia berkembang menjadi folikel tersier. Nah, di folikel tersier itu dia udah ada bentukan ruang namanya bentukan Cole-Exner body. Bedanya kalau sama yang antrum foliculi, si Cole-Exner body itu ada terbagi jadi 2 atau lebih. Terus dia ukurannya tuh antara ruang satu sama ruang lainnya tuh bisa beda. Ini kan dia lebih kecil dibandingkan sama yang ini kan. Dia tuh nggak mesti sama kiri sama kanannya. Dia juga nggak mesti 2, bisa 3 atau lebih gitu. Cuman kalau folikuli dia udah menyatu menjadi satu. Nah, ini adalah ruangan Cole-Exner body, isinya tuh ada apa tadi kalau Cole-Exner body isinya? Kuat folikuli. Folikuli, oke. Dia oositnya intinya apa kalau yang di folikel tersier? Sekunder. Primer. Oosit apa? Primer. Oosit primer. Oke, benar. Ya, lanjut lagi. Nah, kalau yang ini folikel apa? Dia adalah folikel gabungan. Di sini ruangannya tadi yang kalau berdiri sudah menjadi satu. Di sini ada antrum folikuli. Nah, terus ini yang bentuknya seperti mahkota ada bentukan corona radiata. Dan di sini lehernya adalah bentukan cumulus zooporus. Dan di sini ada zona pelusidanya. Zona pelusida. Terus ini dia oositnya sudah berkembang menjadi oosit sekunder. Terus untuk lapisannya di sini bisa lihat ada sel internal sama sel eksternal. Ini TK internalnya. Dan ini adalah TK eksternalnya. Jadi kalau yang TK eksternal itu dia yang horizontal kayak gini, kalau yang TK internal itu dia yang vertikal. Kak, mau nanya. Iya, boleh. Kalau di preparat gitu ngebedain membrana granulosa sama corona radiata itu gimana? Cara bedain apa? Ngebedain membrana granulosa sama corona itu gimana? Kalau corona radiata tuh dia penunjukannya tuh tepat di sininya tuh loh, bentukannya kayak seperti melengkung gitu. Lengkungannya ini tuh namanya corona radiata. Jadi penunjukannya dia tuh yang di lengkungannya ini. Penunjukannya nanti. Jadi yang tunjuknya di sini kalau corona radiata. Pasti di sininya sih. Gak mungkin dia nunjuknya di sininya. Kalian boleh ditunjukin lagi yang TK boleh nggak, Pak? Boleh. Jadi di sini kan ada TK internal sama TK eksternal. TK internal itu dia selnya vertikal, kalau TK eksternal itu dia selnya horizontal. TK internal itu yang ini. TK eksternal itu yang ini.
Yang ini, TK internalnya. Ini TK internalnya, ini TK eksternalnya. Segini lapisan TK eksternal ini. Segini dari sini sampai sini itu TK eksternal. Valia itu berarti antara sel granulosa sama TK internal nggak ada batasnya ya, Kak? TK internal dia lebih jauh, ini kan dia kan lebih dekatan kan jaraknya yang ini. Yang ini kan antara satu lapisnya sama lapis satu sama lapis lainnya kan dia berdekatan kan. Kalau TK internal itu dia agak jauh jaraknya dibandingkan dengan selnya lain. Ini kan dia jauh jaraknya. Oke, Karena ini dia dekat. Oke, aku next lagi. Oke, ini masih sama yang ini. Nah, ini kelihatan jelas nih TK internal, TK eksternalnya. Ini TK internalnya dia yang lebih vertikal ini. Nah, TK eksternalnya tuh yang ini TK eksternalnya. Ini TK eksternalnya ini. Ini TK eksternal, yang ini TK internal. Kan dia kelihatan ini perbandingannya antara yang vertikal sama yang horizontal. Ini misalnya kayak gini, berdiri-diri kayak gini. Yang TK kayak gini. Nah, terus ini ada ruangannya namanya poliklinik. Ini adalah corona radiator. Jadi penunjukannya itu pasti dia ada di pas lengkungannya ini. Di lengkungannya. Jadi ini ada anti-polikliniknya kan dia membentuk lengkungan gitu. Terus ini ada corona radiatornya dan terakhirnya di dalam close orbitnya. Udah jelas belum yang preparat yang ini? Udah, Kak. Oke, aku next lagi. Nah, ini TK internal sama TK eksternalnya. Oke, ini tadi yang lapisannya ada tunika albuginea sama ini bentukan folikel atretiknya. Di folikel atretiknya, ini kalau ini yang bentukan cacingnya ini adalah dia sisa zona pelusidanya. Oke, ini sisa zona pelusida, ini sisa zona pelusidanya. Kalau ditanya ini folikel apa, jawabannya folikel atretik. Cuman kalau yang ditunjuk bagian yang bentukan cacing ini, jawabannya adalah sisa zona pelusida. Jadi kalau seluruh bentukan ini adalah folikel atretik, kalau yang ditunjuk bentukan cacingnya ini adalah sisa zona pelusida. Ini bentukan korpus, yang ini adalah korpus luteum, di mana korpus luteum dia terdiri dari dua bagian, ada granulosa lutein cell dan juga ada TK lutein cell. Yang tadi granulosa lutein cell fungsinya untuk menghasilkan hormon progesteron, terus yang TK lutein cell dia kayak gak ada fungsinya gitu. Cuma aja next. Ini korpus luteumnya, di sini ada granulosa lutein cellnya. Dan ini adalah TK lutein cell-nya. Oke, next lagi. Oke, ini korpus albikan ya. Di sini kita lihat bisa lihat ada banyak jaringan parutnya, dia juga warnanya lebih homogen. Nah, ada yang mau tanyain nggak yang porogenesis? Kalau enggak, aku kan sudah jadi yang cover embrio sebelum sekolah malam. Kak, saya mau tanya. Boleh. Korpus luteum itu cara bedain TK lutein cell sama granulosa lutein cell itu gimana ya, Kak? Oke, cara bedainnya ya. Jadi kalau yang granulosa lutein cell itu dia letaknya lebih di tengah yang ini. Letaknya lebih di tengah. Kalau yang TK lutein cell karena dia adalah sisa dari sel TK internal sama TK eksternal, dia letaknya di bagian luar ini. Dan juga warnanya lebih pudar kalau yang di granulosa lutein cell gitu. Apa namanya TK
lutein sel itu dia selnya bisa dilihat kayak lebih jerabut-jerabut gitu sih. Ini selnya kayak jaringan ikat gitu. Ya, kalau yang granulosa lutein sel itu dia warnanya lebih pucat dibandingkan dengan dekalutein sel. Dari warna sama dari ufuk letaknya. Oke, lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi ke frog embryogenesis. Dari sini kita pelajaran lapisannya, ada bagian atau fasenya sama dia akan berubah menjadi apa. Terus juga ada rongga sama fungsinya gimana? Itu maaf tadi internetnya jelek apa? Ya bedain corpus rubrum sama luteum gimana? Kalau corpus rubrum di sini nggak ada preparatnya di sini. Coba ya nanti aku tunjukin katanya. Cuman yang corpus rubrum itu dia warnanya lebih merah, ada kemerahan, ada sisa bekuan darahnya. Oke, aku lanjut lagi ke yang frog embryogenesis dulu ya nanti. Oke, nah yang frog embryogenesis ini kita bicara lapisan-lapisannya. Jadi ada lapisan ectoderm, mesoderm, endoderm, juga ada bagian atau fasenya, ada fase yang cleavage, ada early cleavage sama late cleavage, terus dia akan berkembang menjadi blastula. Blastula kemudian nanti dia menjadi yang early yolk plug sama yang late yolk plug. Rongganya ada dua di sini, ada tiga, ada ruang antar sel blastomer, ada gastrosol sama ada blastosol. Oke, yang ini bagian yang ditunjuk, nah ada cleavage, dia dibagi menjadi dua, ada early cleavage sama late cleavage. Terus ada blastula, nah yang di fase gastrula nanti dia terbagi lagi jadi early yolk plug sama yang late yolk plug. Untuk kutubnya di sini ada animal pole, selnya sel mikromel, vegetal pole, dia selnya sel makromer. Yang dibentukkan early yolk plug sama ada late yolk plug nanti ada bentukan dorsalip, ventralip, terus di antara dorsalip sama ventralip ada bentukan yolk plug, dan nanti celah antara dorsalip sama yolk plug atau ventralip dengan yolk plug namanya cekungan daerah blastopor. Nah ini lanjut aja ke sini langsung. Nah ini rongganya ada arkenteron akan jadi rongga akut atau rongga perut, ada blastosol, sisa blastosol sama gastrosol atau arkenteron. Nah yang ini adalah yang fase early cleavage, di mana di sini ada dua kutub, ada kutub animal pole, dia ada cortical pigment yang dia penggelapan ini, terus ada vegetal pole, yang di animal pole selnya sel mikromer, yang di vegetal pole selnya sel makromer. Di sini ada rongga namanya ruang sel antar blastomer, terus ini juga ada lapisan membran vitellinnya. Oke, ini gampang, ini lanjut lagi. Nah, ini juga masih early cleavage. Nah, ini yang masuk ke yang late cleavage. Nah, dia di sini kalau late cleavage yang membedakan sama early cleavage adalah sel blastomernya dia berkembang menjadi banyak. Nah, ini ada bagian cortical pigmentnya. Terus ini ada animal pole. Yang ini adalah vegetal pole gitu. Yang ini yang di fase blastula tadi. Di fase blastula nama rongganya adalah blastosol. Di sini ada membran vitellinnya. Terus karena di sini ada cortical pigmentnya, maka di sini adalah kutub animal atau animal pole dan selnya sel mikromer. Dan yang di sini adalah sel makromer dan kutubnya adalah kutub vegetal. Nah, yang ini dia fase yang late yolk plug, dimana di fase late yolk. Yang ini early yolk plug, di sini belum ada gastrosolnya. Di sini ada dorsalip sama ventralipnya. Terus di antara dorsalip sama ventralip, jadi di sini ada yolk plug-nya. Kali ya, Iya, boleh. blastopor tuh selalu di dekat dorsalip ya, Kak? Enggak, dia di sini juga bisa. Ikut ventralip juga bisa. Jadi ada dua ya, Kak? Apa gitu? Iya. Ya ada dua. Tergantung ada enggaknya ventralip apa enggak. Oh ya, Kak, sama membran vitelin sama zona pellucida itu sama apa enggak? Jadi kalau yang di telur katak itu kan dia nggak ada telurnya kan beda ya sama mamalia. Makanya penggantinya zona pellucida adalah membran vitelin gitu. Karena nggak ada itu udah kayak fungsi bagian lain karena nggak ada zona pellucidanya maka dia digantikan nama membran vitelin. Ya aku lanjut lagi. Oke sama-sama. Nah yang ini dia adalah dorsalip.
salibnya. Ini gastrosolnya. Gastrosol kan dia dekat dengan dorsalip. Terus ini ada ventralis. Di antara dorsalip sama ventralis ada yolk flapnya. Terus di sini ada lapisan yang paling kuat, ada lapisan ectodermnya, ada lapisan endodemnya. Ini endodem yang paling dalam, sama ada mesodem yang ini mesodem. Mesodemnya. Oke, mungkin udah selesai. Mau butuh waktu berapa buat istirahat? Habis itu kita try out. Boleh tanya Boleh. preparat yang nomor 2 dari terakhir itu Ini yang ini kan udah ada ventralis. Apa? sama ventralis. Ya, kan udah ada 2 lipnya. Tapi Iya. kenapa disebut early? Karena di sini gastrosolnya belum terbentuk. Gitu. Gastrosol belum terbentuk karena kan gastrosol itu kan dekat dengan dorsalip. Nah, di sini kan kita belum lihat bentukan gastrosolnya kan. Jadi dia belum bisa disebut dia yang fase late yolk flap. Kak mau nanya, Boleh. kalau blastopor itu dia bentuknya bakal ngilang gitu nggak Kak? Atau bakal tetap ada gitu? Blastopor itu nanti dia bakal hilang karena kan nanti kan dia kan nggak berhenti di fase gastrula aja kan. Nanti kan dia ada fase nuklasi. Nah, itu nanti dia lama-lama hilang gitu bentukan blastopornya. Oke Kak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Boleh. Untuk gastrula itu membran vitalinnya hilang atau gimana? Masih ada. Ini membran vitalinnya. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kak, Boleh. Maaf, suaranya kurang kedengeran. Kak, ini belum ada gastrosolnya ya, Kak? Iya, yang ini belum ada gastrosolnya. Makanya kan tadi disebutnya yang early yolk flap, bukan yang late yolk flap. Kan kalau yang di late yolk flap itu kan ciri-cirinya gastrosolnya lebih besar dibandingkan dengan blastosolnya gitu. Berarti cara bedain dorsalip sama ventralipnya gimana ya, Kak? Dorsalip itu nanti dia tuh sebagai celah masuknya gastrosol gitu loh. Jadi kan karena ini dia blastosol yang ini, dia tuh kalau yang ini cara bedainnya itu dari ininya cekungannya dia lebih terbentuk yang dorsalip karena kan kalau yang ventralip kan dia terbentuknya setelah dorsalip terbentuk, makanya dia lebih jelas ini bentukan ini dibanding yang ini. Terus juga cara bedain yang lain juga dari keberadaan rongga gastrosol itu. Misalnya yang ini ya, misalnya. Nah, ini kan dia lebih ke bentukan yang ini dia dibanding yang ini. Coba nanti ada preparat lain lebih jelas siapa tahu bentukannya gitu. Jadi dari cara beda dorsalip sama ventralis itu adalah dari keberadaan gastrosolnya sama dari bentukan ininya, celahnya ini. Kayak lebih jelas dibandingkan sama ventralis karena dia fase pembentukannya lebih duluan yang dorsalip. Mungkin ada yang mau tanyain lagi nggak? Saya mau nanya. Boleh. Jadi itu kalau yang pas di bagian tengah-tengahnya itu juga termasuk endodem ya, Pak? Tengah-tengah yang mana? Ini? Bukan, tengah yang di bawahnya. Ini? Ya. Ini endodem, lapisan endodem. Ya. Oke, Kak, makasih. Oke, jadi keseluruhan ini yang tujuh daerah sini adalah lapisan endodemnya. Ini ektodemnya, yang ini mesodemnya, yang ini endodemnya. Meso yang mana, Kak? Ini yang meso. Iya, Kak, makasih. Oke. Kak, mau nanya. Boleh. Yang di dorsalip ada mesoderm juga nggak? Ini kan dorsalipnya. Maksudnya di ventralis. Ini ada ini mesodemnya ini. Cuma nanti sampai sini tuh dia kayak udah menyatu sama endodemnya gitu. Jadi misal besok pasti penunjukannya tuh dia yang lebih jelas batasnya yang mana sih.
Cuman kalau yang ini dia batasnya nggak kelihatan jelas kalau yang di ventralik batasnya. Kalau ditanya ada apa nggak mesodem ada, cuman batasannya sama endodem dia nggak terlalu jelas. Jadi besok pasti yang ditunjuk tuh yang batasannya jelas. Oke, Kak. Oke, ada mau tanya lagi nggak? Kak, berarti mesoderm itu adanya di dorsal lip atau di ventral lip doang ya, Kak? Enggak. Mesodem itu kan lapisan ya, jadi di keseluruhan itu ada, baik di dorsalit maupun ventralik. Cuman dari segi terlihat atau enggaknya, itu dia tuh kayak enggak nentu gitu loh. Cuman dia cenderung lebih kelihatan yang di bagian dorsalit, karena kan dia dekat dengan rongga gastrosol kan. Sedangkan kalau yang ventralik itu kan dia kan langsung berbatasan dengan endodem, jadi dia lebih sulit untuk dibedakan. Cuman dia tetap ada mesodemnya. Kakak, kalau pas fase nebulasi itu yang pertama dan terakhir terbentuk itu apa ya? Kemarin tuh sempat dijelasin tapi yang lupa. Yang neurulasi yang itu kan yang di besok ada neurulasi kok besok. Oke, Yang nanya aja. neural itu bagian nggak keluar besok sampai gastrulasi aja. Oke, ada yang mau tanyain nggak dari ketiga bab ini sebelum kita latihan soal? Oke, kalau nggak ada langsung aja ya kita mulai ya latihan soalnya. Ini nanti sistemnya aku kasih apa namanya kalian jawab di kertas, nanti jawabannya di PC ke aku. Oke, bisa disiapin dulu kertas sama alat tulisnya. Kali ya Boleh. untuk apa namanya tryoutnya ntar ada pembahasan atau enggak, Kak? Tuh tergantung. Ada kuncinya aja deh. Awalnya aku juga belum belajar buat ujianku besok soalnya. Pembahasannya nanti aja ya. Oke, tapi kalau bisa kuncinya dikasih ya, Kak. Mau langsung dibahas atau mau kalian kerjain? Kerjain. Oke, kalau gitu ini ya aku kasih waktu setiap soal 45 detik ya. Mungkin bisa disiapin dulu alat tulisnya. Oke, ini anggap aja kalian ujian sekarang ya. Maksudnya anggap ini simulasi. Jadi hitung-hitung buat latihan, buat mengukur kemampuan kalian. Oke, bisa dimulai sekarang ya. Aku mulai ya biar nggak pengalaman. Oke, langsung mulai aja dari soal nomor 1.
Oke, waktunya sudah habis ya. Bisa dikirimkan jawabannya di PC lewat di PC ku aja. Bisa di PC-in ke aku aja. Oke guys, kira-kira soalnya tadi susah apa enggak? Ada yang susah enggak tadi? Oh ya, masih pada ngirim jawaban ya? Oke, oke. Oke, aku Oh tunggu iya, sampai 20 lebih 19 ya. Kak, Ya, nanti boleh minta soal yang tadi, Kak. ya boleh boleh. Kasih nanti buat belajar. Kasih, Kak. Nanti aku juga ada ini lagi kok PPT lagi buat kalian tahu. Oke deh, mungkin udah ya ini udah pengumpulannya udah habis pengumpulannya. Oke, nah untuk ini kira-kira ada yang kesulitan nggak dari soal TO tadi? Mungkin kayak soalnya kecepatan atau gimana? Kecepatannya. Iya kecepatan. Jadi sepele Kak sama bentukan sama gitu-gitu saya juga masih ketukar-tukar Kak kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Kan masih ada waktu kan buat malam ini buat kalian belajar. Jadi ini ya, aku mau tekenin lagi soalnya satu preparat kan kalian butuh waktu tuh buat lihat butuh waktu buat lihat preparatnya pakai mikroskop. Nah, itu tuh cuma dikasih waktu 45 detik sekalian sama nulis jawabannya kan kalau barusan itu kan dia soalnya banyak tapi kan dia di slide langsung kelihatan langsung kan. Kalau itu kan harus lihat pakai mikroskop dulu. Diperhatikan juga penandanya itu di yang bagian kiri atau kanannya kan ada dua itu. Kan salah satu aja lihatnya. So kalian amati itunya, terus juga jangan ketukar bentukannya juga, dia juga soalnya apa, bentukannya apa. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau tanyain nggak nih terkait mekanisme besok atau mungkin kalian mau sambat atau ngeluh mau apa gimana terserah. Oke, mungkin udah malam. Gimana? Ada yang mau disampaikan keluh kesahnya? Besok tuh soalnya ada berapa ya Kak? Besok soalnya ada 25 soal. Itu nggak semuanya kayak mikroskop sih, biasanya ada yang di print sama dosennya terus ditempel di meja. Oke, makasih. Oke, besok jangan sampai telat, dilihat juga kloternya kan dapat kloter berapa, karena kan diacak kan itunya pembagian kloternya. Kak mau nanya, itu Boleh. saya kan kloter 5 ya, tetap harus Iya. masuk jam 7.45 atau boleh pas dekat-dekat waktu praktikumnya aja? Kalau saranku sih tetap jam 7.45 nggak apa-apa ya, soalnya takut
Jam berapa sih kloter 5 itu? Mungkin jangan, mungkin jangan mepet-mepet banget kayak kalau jam 10 berarti jam 9 udah di kampus gitu sih. Oke, Kak. Kalau nggak tetap datang aja jam 7.45 aja. Soalnya takutnya kalau nanti udah selesai duluan kloter sebelumnya. Tetap datang sesuai waktunya aja. Ya mungkin ada yang mau tanyain lagi nggak terkait mekanisme besok ujian gimana? Permisi Kak, mau tanya. Boleh, boleh. Jadi waktu besok itu berarti satu soal itu 45 detik atau semisal satu meja ada 3 soal dalam waktu 45 detik, Kak? Satu meja, satu soal. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi apa udah cukup? Kak, berarti besok itu kita pindah-pindah meja gitu. Iya, meja-meja meja nanti ada belnya kok nanti. Jadi 45 tet ada belnya, terus nanti kalian pindah lagi tet gitu. Kak, Iya, boleh. berarti nanti ujiannya sama kayak tryout ini ya, kurang lebih. Ya, kurang lebih kayak tadi sih. Dan preparatnya apa pun kayak tadi pokoknya persis kayak tadi. Ada panahnya apa, terus soalnya kayak bagian apa atau folikel apa gitu-gitu. Sama kayak tadi kurang lebih. Mungkin ada yang mau tanyain lagi nggak? Oke, mungkin kalau udah nggak ada yang ditanyain bisa kita akhiri ya tutor review pada hari ini. Makasih semuanya udah datang pada tutorku malam ini. Semoga besok kalian lancar.